Boom, 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 boom. Oke, kembali lagi di Obrolan Membangun. Sekarang kita udah masuk di episode 5. Kita akan ngobrol bareng sama brother gua Muel, Samuel Benedict Pelmelai. Oke, maaf banget kita gak telat setengah jam kira-kira, kalau nggak salah, karena brother gua Muel lagi ada ibadah keluarga tadi. Tapi it's okay. Jadi teman-teman, minta maaf sekali lagi kita gak telat, dan tapi biar gimana pun tidak mengurangi rasa hormat saya buat kalian. Mau saya thank you juga buat Happy Tami yang udah nemenin gue untuk ngobrol-ngobrol bareng brother Muel malam ini. Happy Tami, silahkan dikepoin IG-nya di happy_tami 2020. Banyak minuman segar di situ, juga cemil-cemilan mengenyangkan. Oke. Sekali lagi saya thank you buat Happy Tami. Sambil nunggu nih brother Muel masuk, udah dulu ya Happy Taminya. Oke, ini jus yang rasa mangga. Happy Tami, jangan lupa. Ada happy_tami 2020. Kepoin deh, oke? Kita masih nunggu brother. Muel. Silakan brother Muel. Oi. Bung. Sorry. Selamat malam brother. Malam Bung, sorry ibadah agak lama juga. It's okay. Aduh, jatuh. Santai dong. Itu jangan gugup gitu dong. Cuma dia punya gurita ini agak lemot juga. Brother, apa kabar? Baik Bung, baik. Mantap ya, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Ale gimana Bung? Kita Selamat juga Bung. sehat. Selamat Tuhan, dong. Selamat apa nih? Kemarin kan baru Apa tuh? lah itu kafe. Oh ya. Lahir lagi anak ketiga gue ya, putri Iya, ketiga. Asik. Thank you brother. Jadi Ale kapan? Panjang nih kalau Iya, bahas Bung. Ale kapan terpanjang. Oke. As soon as possible aja lah. Yes. Gak ada yang mustahil toh. Yang penting kita fokus ya kan. Seperti malam ini kita mau bahas toh. Itu. Siap. Halo semua. Terima kasih ya udah tunggu kita nih. Terima kasih banyak. Sorry kita agak telat. Tapi it's okay, ini gak mengurangi rasa hormat saya buat kalian semua. Oke. Ini teman saya Muel. Silakan Muel. Lo kenalin diri lo secara cepet aja. Siapa lo dan apa yang lagi lo kerjain sekarang. Latar belakang. Iya. Halo guys, semuanya asik. Kayak canggung gitu ya. Gue Samuel. Aktivitasnya gue Samuel Benedict. Apa ya? Nggak usah bilang anak perawat lah ya, udahlah. Gue kerjaannya ini, aktivitasnya jadi atlet basket di salah satu klub di Indonesian Basketball League. Yes. Klubnya Louvre Surabaya kalau ada yang tahu. Itu kurang lebih kayak gitulah. Siap. Udah secara singkat udah mantep lah ya. Iyalah, udahlah. Jadi brother gue ini atlet basket ya. Kenapa gue mau ngobrol sama dia, latar belakangnya karena mungkin gue gak kenal dalam sama dia, tapi gue lihat dia dan gue lihat sedikit prosesnya dia gitu. Dan buat gue kayaknya gue harus ajak ngobrol brother gue ini nih gitu. Jadi karena ini kita obrolan membangun, jadi gue yakin banget kita akan lo akan bagiin sesuatu buat kita di sini, sesuatu yang bisa buat kita teman-teman yang dengerin mungkin jadi termotivasi, jadi kuat lagi, jadi kira-kira gitu ya. Oke deh, kalau gitu ya udah, gak mengurangi rasa iri kita tetap akan bahas poin kita. Fokus ya, yang Ale mau bahas ya. Oh iya Bung, siap. Jadi Ale sikat sekarang, siap. Sebentar Bung. Siap. Bisa kasih lampu gak? Gak bisa. Iya itu Bung, beta ngalir aja ya. Kenapa? Udah taruh aja Bung. Oh iya. Stop nih. Gimana Bung? Ale dengar beta gak? Mantap. Oke. Iya. Siap. Jadi pas Ale minta beta ya, beta juga gimana yang
bingung juga sih mau bahas apa, cuma beta tanya lagi kan. Terus kayak yang lagi beta dapet ini pada musim ini sih sebenarnya kata fokus yang lagi beta dapet ya sekarang ini. Siap. Karena eh, hari-hari ini ya semuanya kan apa namanya, maksudnya dari keadaan, dari Hmm. situasi semua kayaknya semua takut mati gitu kan. Iya, iya, Kan iya, iya, hari-hari iya, ini iya, kan kayak iya, kayaknya iya, iya, semuanya iya, takut mati, padahal di Alkitab mati adalah keuntungan loh Bung. iya, iya, benar, benar. Kita bercanda, kita bercanda. Iya jadi Nggak gitu apa-apa. ya. Terus, terus. ah hmm, Beta kasih, boleh pakai ayat-ayat gitu gak sih? Siap, Boleh ya. sikat. Eh, Filipi 3 deh bungkus. Siap. Beta, Filipi 3 ya. beta sambil cari ini. Mana sih? Yoi. Sambil buka gitu. Ya. Bung ini pakai firman-firman gitu nggak apa-apa, ntar disangka nabi-nabi palsu. Ah, apa tuh firman? Lagi follow susah apa tapi palsu. Ayat Filipi 18. berapa? 3 Filipi ayat berapa? 18. 3 3 Filipi 3. 3 ayat 18 ya. Siap. Nah, di situ beta baca nih ya. Siap. Dari ayat 18 kan sampai ke bawah sih sampai 20. Jadi karena Filipi 3 ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini kan Paulus yang tulis surat ini ya. Yes. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah binasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi yang beta dapat sih Bung kayak bukan akhir-akhir ini aja, tapi terkadang fokus kita tuh kebalik, bukan kita fokus dengan apa yang ada di dalam kita, tapi kita fokusnya dengan apa yang ada di luar kita gitu. Jadi kadang keadaan di luar mempengaruhi, jadi mempengaruhi kita gitu. Harusnya kan apa yang di dalam kita yang mempengaruhi di luar. Ya. Tapi bagaimana kita bisa maksudnya apa yang di dalam kita ini, ya yang di dalam kita Ale tahu lah ya. Maksudnya ada Roh Kudus yang di dalam kita kan di firman Tuhan kan kasih Roh Kudus, tapi buat setiap orang yang percaya. Jadi percaya gak kuncinya dan menerima dia kan. Menerima dia Tuhan sebagai juru selamatnya dia. Yes. Nah gitu, nah kalau di ayat ini kan dibahas kayak, jadi fokus kita mau kemana nih? Banyak di dunia ini yang fokusnya sebenarnya ke Tuhan. Di ayat 19, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka gitu. Jadi apalagi akhir-akhir ini kan di masa COVID ini kan kayaknya semua orang kayak apa ya? Kayak takut mati lah kalau beta bilang. Padahal kan kita sebenarnya kalau kita fokus ke apa yang ada di dalam kita, di dalam Petrus kan juga dibilang 1 Petrus 2 deh kalau nggak salah ya. Kita lupa yang ya Tuhan tuh udah tebus semuanya, dia udah bayar semuanya 2000 tahun lalu di kayu salib. Kita cuma perlu percaya aja gitu. Cuma perlu percaya sama yang ada di dalam kita gitu. Tapi kita butuh fokus. Nah, untuk fokus tetap keep fokus ini kan ada beberapa hal, mungkin bersyukur. Dengan bersyukur kita tetap menjaga fokus kita dengan apa yang di dalam kita. Maksud kita gini, ketika kita bersyukur kan kita bersyukurnya menyadari kalau penyertaan Tuhan selalu ada, kalau dia selalu memberkati kita, kemanapun langkah kita dibuat berhasil sama dia. Nah itu kan tetap menjaga kefokusan kita kan. Kalau ini bersyukur, sedap juga nih Bung. Bentar ya beta tuh sing catat gitu, tapi beta tahu letak-letaknya itu ada di mana. Beta punya catatan. Ale dahsyat Ale. Enggak, maksudnya beta bukan tipe yang kayak misalkan Ale ajak beta untuk kayak gini terus beta catat dulu untuk beta itu. Beta lebih kayak ngalir aja, tapi kalau ada firman yang harus sampein beta tahu beta catat itu di mana gitu. Mantap. Silakan. Jadi di Matius 15. Ini Matius 15 sama Markus 8 nih sama-sama gitu kan, kayak apa yang terjadi di Matius kan kayak Markus kayak ada pengulangan gitu. Ini dia 36, Matius 15 ayat 36, sesudah itu ia mengambil setuju
ketujuh roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan diberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang-orang. Kalau di Markus 8 di ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur. Jadi gini Bung, setelah dia ambil, dia mengucap syukur dulu. Bahkan Yesus aja sebelum melakukan mujizat dia mengucap syukur dulu. Berarti kan dia mengajari kita banget sebenarnya. Bagaimana kita mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Kan cuma ada 7 roti doang di situ. Ya. Ya kan dia mengucap syukur. Nah, dia mengucap syukur ini keren sih. Jadi kayak mengucap syukur kalau menurut beta itu udah kayak DNA kita sih harusnya. DNA-nya kita untuk orang yang percaya. Dan mengucap syukur udah jadi DNA kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik kan. Kita harus tetap mengucap syukur gitu. Di Kejadian 29 ayat 35, ini beta bacain ini tentang Yakub. Beta bacain Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkanlah seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini Lea yang ngomong. Sekali ini aku mengucap syukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, fun fact-nya, ini adalah ucapan syukur pertama di Alkitab, Bu. Sedap. Di Kejadian 29 ayat 35 ini ucapan syukur pertama di Alkitab. Pertama kali. Dan itu pertama kali. Dan itu terjadi di Lea gitu. Ale tahu kan ceritanya Yakub? Tahu. Nah, kan kayak Yakub maunya sama Rahel tapi ditipu sama si mertuanya Laban tuh. Terus kayak tapi kan Lea ini kan kayak yang pengen dikasihi juga sebenarnya sama Yakub kan. Makanya dia kayak pas hamil yang ini dia bilang sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Fun fact-nya lagi, Yesus itu lahir dari keturunan ini, Bu. Garis keturunan ini. Dah. Jadi ya benar-benar DNA kita mengucap syukur. Karena Yesus lahir dari ucapan syukur seorang Lea. Dari garis keturunannya itu. Nah, jadi apapun kondisinya ya mengucap syukur. Situasi mungkin nggak baik, tapi ucapan syukur merubah perspektif kita. Ya. Jadi kalau kita mengucap syukur pasti kita merubah perspektif kita, merubah cara pandang kita gitu. Jadi merubah. Jadi gini, bukan kita melihat cara kita, tapi kita melihat cara Tuhan melihat kita. Jadi kita pakai penglihatannya Tuhan, bukan penglihatannya kita lagi dengan kita mengucap syukur gitu. Ya. Ya, setuju. Gila nih banyak yang join juga Bung ternyata ya teman-teman beta. Puji Tuhan. Siap kami Iya gitu. Siap. Jadi mengucap syukur merubah perspektif kita juga gitu. Nah, jadi kalau kita mengucap syukur gitu, pada akhirnya fokus kita bukan ke tidak mampuan kita, tapi kita fokusnya berubah jadi ke kemampuan Tuhan. Kadang kan kita fokusnya salah, kita fokusnya ke kemampuan kita. Gue bisa gini, gue bisa gini. Gue harus kayak gini. Padahal harusnya fokus kita adalah bukan ke kemampuan kita atau ketidakmampuan kita, melainkan ke kuasa Tuhan. Gitu. Karena kalau kita fokusnya udah ke Dia, keadaan di luar sana nggak bisa mengintervensi apa yang ada di dalam kita. Karena keadaan bukan kebenaran kan. Keadaannya kayak gini, COVID-19 segala macam, semua di PHK, semua susah makan apa segala macam, tapi kebenarannya apa? Dia udah menyembuhkan kita, dia udah menebus kita di kayu salib, bilur-bilurnya kita telah sembuh gitu. Bahkan dia memelihara jalan kita menjadi kepala bukan ekor, semua ada lah di firman-Nya ya. Ya. Semua permasalahan yang kita hadapi sebenarnya ya udah jawabannya ada di Alkitab, jawabannya ada di firman Tuhan. Ya. Bahkan beta kemarin sempat kayak lucu gini sih, pas beta dapat fokus gini, terus beta kayak dapat sedikit kata dari iklan gitu kan, kayak kalau Ale tahu iklan Aqua tuh kayak minum Aqua, terus kayak biar fokus tuh harus kayak biar lo fokus lo harus minum Aqua gitu. Misalkan kayak kadang juga jadi lucon kita gak sih kayak di tongkrongan gitu. Wah lo nggak fokus lo kurang minum Aqua.
Iya, bikin iya. tua loh. Betul-betul. Iya, iya. Tapi itu lucu, Bung. Menurut kita lucu. Hmm. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin gini, Bung. Mungkin Aqua bisa bikin iklan kayak gitu. Mungkin ada research-nya kali ya. Mungkin ada kandungan apa sehingga ada yang membangkitkan fokus kita kalau kita minum itu. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan kan lucu gitu. Menurut Hmm. kita harusnya yang bikin kita fokus apa? Firman Tuhan, bukan Aqua. Iya, iya. Gitu kan. Kayak kok Berat bisa juga Ale. kita. Ah, Lumayan kenapa, berat Bung? juga Ale. Ale lumayan berat juga. Bahasa. Oh iya, sorry sorry Bung, sorry Bung. Gak apa-apa. Keren, keren. Harus begitu. Oh, Terus, terus. ada lagu-lagu gitu Bung. Set. Asik. Iya, iya. Jadi gitu, yang pertama apapun keadaan ini ya mengucap syukur, mau mau kita di PHK, mau apa segala macam. Hmm. Karena jujur ya maksud gini, beta ngomong kayak gini bukan beta juga lagi aman, tapi beta juga lagi Ya, jalanin gitu. Beta juga seng aman. Cuma ya gimana? Kata mau bikin kayak apa? Mau ngeluh kayak gimana? Gitu. benar, benar. Di Alkitab kan ada dibilang kan, lo mau ngeluh kayak gimana nggak bakal menambahkan sahasta hidup lo. Gitu. Yes. Benar. Ya kan? Ya kita mau apa, bersyukur aja udah, Tuhan masih pelihara kita kok. Gitu. Kadang juga kita mempercayai obrolan-obrolan yang ada di luar sana gitu, maksudnya dengan berita apa segala macam. Beta no offense sih, tapi yang beta jalanin gini ya, beta tahu di ini ada covid gitu, kayak ya realitanya dia nyata gitu, dia ada Hmm. gitu. Tapi ya semua yang ada, aduh, beta kemarin dapat firmannya Bung, bentar ya. Sedap, sedap. Ibrani gini, jadi kebanyakan kita kayak kayak gini nih, ngomong soal realita, maksudnya percaya sama realita gitu ya. Sekarang ini maksudnya kan gini, kita beriman, iman itu kan Ibrani 11 ayat 1. Ibadah 11 ayat Iman, 1 ya. ya ini tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Jadi dasarnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Kan jadinya kayak kontralogik banget gitu. Kita harus beriman, harus percaya yang kita harapkan, bukti yang kita nggak pernah lihat. Nah, maksud kita yang tadi tuh, yang soal itu ada di Ibrani 11 ayat 3. Kadang kita kayak terlalu banyak ngomong soal ya faktanya mana, realitanya kayak gini, faktanya kayak gini kan. Jadi kita terlalu Hmm. termakan. Beta sih maksudnya kayak maksudnya kayak beta juga belajar kayak apapun beritanya ya udah gitu. Kita tetap coba fokusnya di firmannya aja, di firman Tuhan kayak gini nih. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Coba. Tidak apa yang tidak dapat Yang kita lihat. apa yang kita telah lihat nih semuanya terjadi dari apa yang tidak kita lihat gitu. Mungkin virus kelihatan, dampaknya ya menghancurkan gitu. Tapi Roh Kudus nggak kelihatan, tapi dampaknya menakjubkan gitu. Sedap. Itu sih. Nah, bersyukur, terus kita juga dapat respon gitu, Ya. respon hati kita yang tetap menjaga kestabilan kita untuk tetap fokus di dalam Dia. Beta suka kata-kata ini nih, right respon produce right living. Oke, keren. Yang artinya dong, biar teman-teman tahu. Coba. Ya, Itu. respon yang benar akan ngedirect lo untuk menjadi hidup yang benar gitu. Ya. Jadi ya kayak kadang situasinya nggak enak, cuma balik lagi ke respon kita mau responinnya kan kayak gimana gitu. Ya. Mau ngeluh, mau marah, mau apa, atau mau balik lagi ke firman Tuhan gitu kan. Karena
Di firman-Nya juga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita jaga hati kita supaya nggak tercemar. Nah, kita harus meresponi segala hal sesuatunya dengan baik dan dengan benar gitu. Ya mungkin beta kebanyakan bahas situasi sekarang ya, karena yang sekarang aja maksudnya. It's okay. Iya, keadaannya kayak gitu, Bung. Cuma respon hati kita yang balik lagi, respon kita mau kayak gimana gitu kan. Mau baik lagi gak ke firman Tuhan? Cuma kan firman Tuhan bukan sekedar untuk dibaca doang. Disuruhnya dibaca, direnungin, diperkatakan, lalu dilakukan. Kalau kita stop dibaca doang, ya udah, kita cuma tahu kayak kita baca novel aja. Ya, setuju. Benar. Kayak kita baca-baca buku belajar aja, kayak kita, iya itu yang banyak terjadi sih di akhir-akhir, bukan di akhir-akhir, maksudnya di kehidupan kita semua gitu kan. Kadang ya kita ibadah, kita baca, kita cuma jadi rutinitas kita aja. Ya. Tapi kita nggak menghidupi itu. Padahal hidup kita dari firman Tuhan. Semua respon hati kita yang baik bahkan merubah perspektif kita juga. Ya, setuju. Mungkin cerita analoginya kayak gini, mungkin beta satu kantor sama Ale, Bung. Mungkin. Ya. Mungkin satu kantor sama Ale tapi kerjanya di lantai 1. Beta di lantai 25. Beta di lantai 25. Ale ajak beta pulang nih. Ale ajak beta pulang kan, kayak ayo kita pulang yuk. Pulang bareng. Ya. Mumpung jalanan gak macet nih. Tapi Bung kan di lantai 1. Terus beta di lantai 25. Beta lihat kaca dong. Emang di depan kantor gak macet, tapi majuan dikit macet. Panjang. Nah itu respon hati kita. Kan menaikkan tingkat perspektif kita juga. Jadi kita bisa melihat itu nih. Jadi maksud beta gini, Bung. Maksudnya kayak jadinya jatuhnya jadi kayak level gitu. Bukan kayak level, maksudnya ya kalau respon lo yang kayak biasa, maksudnya lo tetap merespon dengan apa daging lo, keinginan daging lo ya. Jarak pandang lo, perspektif lo bakalan seperti itu terus gitu. Lo bakalan terjebak dengan kayak gitu. Lo nggak punya uang ya lo percaya lo nggak punya uang. Lo nggak bisa bayar kuliah ya lo percaya lo nggak bisa bayar kuliah. Tapi kalau lo meresponinya dengan benar, balik kita, perspektif kita jadi berubah. Oke, gue emang lagi nggak bisa bayar kuliah, tapi gue percaya Tuhan bisa. Tapi gue percaya Tuhan udah bayar semua kuliah gue. Oke, sekarang gue nggak bisa bayar kontrakan, tapi gue percaya Tuhan pasti lunasi semuanya kontrakan gue. Kan kayak gitu, itu yang buat kita meningkat. Jadi kita baca, kita renungin, baru kita perkatakan. Nah, kadang kita nggak perkatakan juga, udah nggak renungin nggak perkatakan juga. Maksudnya kayak jatuhnya kita jadi kayak takutnya gini, di tongkrongan dibilang sorohani lo. Ya. Ya gabung. Itu terkadang kita makan buah. Kita makan buah terus kita buang aja. Ya buahnya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita makan buah nih, analogi beta, jadi kita makan buah, kita baca Alkitab. Bijinya jangan dibuang, ditanam. Dia ditanam, dia bakal bertumbuh menjadi pohon. Bertumbuh jadi pohon. Pohon itu akan berbuah. Dan buahnya bakal dipetik sama orang. Dan orang akan makan buahnya. Ya. Jadi apa yang kita baca, kita renungin, kita perkatakan, kita lakukan. Sehingga kita jadi dampak untuk sekitar kita. Yes, it's great. Jadi kita jangan makan aja. Terkadang gini sih, kita baca firman Tuhan, tapi kita takut untuk menjadi pelakunya. Karena kita takut bilang sorohani atau apa segala macam. Iya kan? Kita takut dunia ngomong apa. Itu kan dunia ngomong apa. Tuhan ngomongnya apa tentang kita. Iya. Itu, kita mau percaya yang dunia ngomongin, apa yang Tuhan omongin. Jadinya kita fokus dengan apa yang Tuhan omongin buat kita. Jelas. Tuhan omongin jelas lah di firman Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 28 atau 26 itu juga. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, disuruh berkuasa atas ikan-ikan, semuanya disuruh berkuasa. Kita kalau salah Kejadian 1 ayat 28 deh.
Kalau kita fokus sama Tuhan, kita tahu tujuan kita apa. Tujuan kita hidup di dunia ini tuh apa. Tuhan gak sembarang ciptain kita. Itu kita harus tahu, kita harus sadar itu. Tuhan gak sembarang ciptain kita. Ya. Terkadang anak muda juga hancur di sini, Bu. Hancur hidup, bukan hancur hidupnya, maksudnya ya. Hancurnya di sini. Alah, gue apa sih? Gue gak bisa ngapa-ngapain, mau jadi apa sih gue? Bisanya cuma kayak gini-gini doang, apa-apa segala. Jadi dunia yang mendominasi pikirannya dia. Jadi dia merasa terhakimi terus, merasa dirinya nggak layak. Padahal Tuhan udah melayakkan diri sendiri. Yohanes 15 ayat 16. Beta bacain aja, Bung. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Gila ya. Jadi bukan lo yang pilih, bukan kita yang pilih dia, dia udah pilih kita. Dari kita belum direncanain. So kita harus sadar itu. Iya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Sedap. Ya kita harus kayak, kalau beta, menurut beta, karya salib itu udah harga mati buat beta. Udah harga mati banget. So gini kabar baiknya, kalau kita punya kesalahan, kita punya dosa apapun itu, kita punya kabar baik, balik lagi. Tuhan nggak pernah tinggalin kita, balik lagi. Tapi jangan jadi license. Jangan jadi license. Tuhan pasti ampunin kita, jadi udah buat aja dong saya terus. Tuhan pasti ampunin kita. Jangan. Ya. Justru ketaatan kita adalah lambang kita mengasihi Tuhan. Kalau menurut kita, semua orang yang suka di bidangnya masing-masing pasti mau sampai topnya. Ya benar. Pasti. Ale suka main bola, pasti pengen main ada di Liga 1. Ale main bulu tangkis, pasti mau main di Liga Jarum, bahkan di Indonesia Open, apa segala macam. Buat beta di basket, ya beta mau ada di IBL. Lalu gimana caranya? Ya itu, kabar baik lagi, Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita. Tuhan gak pernah lihat gelar kita. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita. Ya. Tuhan pakai yang mau, bukan yang bisa. Setuju, great. Karena untuk jadi sukses lo gak perlu Tuhan. Untuk jadi orang kaya lo gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan. Ya. Tapi emang tujuan kita tujuan kita apa di dunia ini? Serupa dengan Tuhan, itu tujuan kita. Serupa dengan Dia, karena kita diciptakan segambar dan serupa. Itu sih, Bang. Beta berangkat dari masa lalu beta juga, maksudnya ya beta punya pengalaman yang, maksudnya yang orang ngomong beta tentang beta apa, yang beta lakuin apa. Ya, tapi beta percaya Tuhan mengasihi beta gitu. Tapi iman tanpa perbuatan mati hakikatnya. So kita harus melakukan sesuatu gitu. Tapi tetap pada, maksudnya gini, kita melakukan, tapi kita juga harus tetap percaya sama Tuhan. Maksudnya kayak kita melakukan tapi jangan lupa. Maksudnya itu berjalan berdampingan gitu. Berdampingan. Itu harus berjalan berdampingan. Beta berangkat dari situ. Dimana beta dulu, masa lalu beta benar-benar harus mengampuni seseorang yang benar-benar udah nggak bisa. Tapi satu waktu begitu lagi retret gitu, beta lagi ikut retret. Nah kebetulan retret GP. Ini awal mulanya beta ada di GP. Oke. Jadi kayak beta nggak melihat itu, maksudnya nggak melihat itu karena GP-nya enggak, tapi beta percaya Tuhan pakai keadaan itu. Mungkin kebetulan di sana. Lalu kenapa beta ada di komunitas itu, ya karena beta percaya aja Tuhan mau lakukan sesuatu buat beta di situ. Gitu. Yes. Yang beta percaya itu aja. Jadi lagi kayak gitu, terus ya udah tiba-tiba beta kayak dapet di situ aja. Beta nggak dapet reasonnya sih. Di situ jujur beta nggak dapet reasonnya apa. Cuma di situ Tuhan cuma bilang ampunin. Wih nggak bisa lah.
beta keras Ambon tuh. Saya bisa gitu. Yes, yes. Katong seng salah. Ya, Terima kenceng dia bilang ampunin. Ih, nggak bisa. Cuma semakin beta tolak, semakin beta hancur, semakin beta nangis. ya. Tapi di situ beta ambil langkah, oke, gua ampunin dia. Beta seng tahu reasonnya apa. Beta samperin orangnya, beta peluk langsung orangnya. Muel minta maaf kalau Muel salah, beta bilang. Beta nggak tahu salah beta apa. Beta cuma bilang Muel minta maaf kalau Muel kurang respect. Beta minta maaf aja. Beta justru di situ kedewasaan iman kita. Karena Tuhan mengampuni semuanya, Tuhan memaafkan semuanya. Kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasihlah Manusia. sesama. Seperti, Kenapa itu sesamamu Tuhan? seperti dirimu sendiri. Iya, kenapa Tuhan dulu nggak sesama dulu? Ya, Karena kalau menurut beta, karena gini, lo harus kasih yang nggak kelihatan dulu. Kalau lo bisa kasih yang nggak kelihatan, dengan mudah lo bisa mengasihi yang kelihatan. yes, setuju. Kalau dibalik, kasihlah sama lu, kita kasih yang kelihatan gampang, tapi untuk kasih yang nggak kelihatan sulit pasti. Nggak kelihatan. Baru bertahun-tahun kemudian jalan, gini, karena yang beta fokusin apa yang ada di dalam beta. Walaupun ya maksudnya tetap jatuh bangun, Bung. Katong hidup bukan roh doang tuh. Benar. Itu ada roh, jiwa, tubuh. Tubuh udah ada 100%. Keinginan daging jalan 100%. Itu. Ya makanya itu diperlukan kita fokus. Berapa tahun kemudian beta lagi di kamar, Bung. Beta lagi di kamar. Jadi beta punya background ini. Bokap beta udah tinggalin beta mungkin dari umur 1 ke 2, beta yang tahu lah. Cuma dari dulu beta nggak pernah anggap dia ada. Nggak pernah beta anggap dia ada. Walaupun dia masih ada. Beta nggak pernah dianggap dia ada. Mau kata dia datang ke atau mau apa, ya udahlah lo nggak pernah urus gua gitu aja lah. Di beta gitu aja. Stop lah, le. Maksudnya kayak lo nggak pernah ngurus gua, jadi dah diem. Ya. Kita lagi di kamar suatu hari. Ini baru pas beta udah masuk ke IBL. Beta tapi masih di Jogja, belum di Surabaya kan. Sekarang beta di Surabaya. Dulu masih di tim Jogja. Cuma beta lagi di kamar, lagi di Jakarta, lagi liburan. Lagi off season, beta di Jakarta, terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ampunin bokap lu. Ih, berat tuh. Beta, saya bisa lah, gitu. Ya. Beta sih dengar, maksudnya kayak, ya di dalam beta percaya apa yang positif timbul di hati beta. Itu dia, maksudnya beta juga kayak, beta gak dengar audible banget. Dia ngomong gimana, cuma beta percaya apapun yang baik, yang benar yang timbul dalam hati beta percaya itu dia pasti. Yes. Dia ngomong ampunin, beta bilang, weh, beta berat juga kan. Baru akhirnya dia bilang kayak gini, orang itu aja bisa lo ampunin, masa bokap lo darah daging lo sendiri aja lo nggak bisa ampun. Lalu lahir dari dia, pica di kamar kita langsung ada nomornya dari kakak, dapat beta langsung chat bokap. Pada saat itu juga beta langsung ya dia, beta langsung minta maaf. Beta bilang maaf kok selama ini. Oh sorry Bung, beta baru chat gini, beta langsung panggil Pak. Beta langsung panggil Pak. Beta bilang Pak. Gak lama dia typing langsung. Beta tungguin kan. Dia minta maaf sama beta, Bung, balasannya. Beta baru chat Pak, dia langsung maaf lah selama ini papa nggak pernah ngurusin kamu gini segala macam. Makin pica, Bung, beta balasnya, Pak, Muel juga minta maaf selama ini Muel nggak pernah kabarin papa gimana keadaan Muel segala macam. Pokoknya beta jadi kayak gitu. Akhirnya kita janjian ketemu. Janjian ketemu itu maksudnya janjian ketemu ya, pas ketemu benar-benar pas ketemu dia peluk beta, dia cium jidat beta gitu ya. Beta nggak pernah ngerasain itu, Bung, selama itu di umur beta yang ke-24 mau ke-25. Beta sih pernah ngerasain itu. Terus kata-katanya dia cuma gini, harusnya kamu yang paling kecewa sama papa sebenarnya.
Karena kan beta 6 bersaudara, beta yang paling kecil. Oke. Kamu yang nggak pernah, ibaratnya yang papa nggak pernah jamah gitu. Mungkin waktu bersama dia cuma sedikit. Tapi dia bilang, harusnya kamu yang paling kecewa sama mama. Tapi kamu anak pertama yang minta rekonsiliasi sama mama. Ya itu balik lagi sih. Karena dengan siapa kita bergaul. Fokus beta maunya fokusnya ke Tuhan. Kalau beta mau fokusnya ke ego beta, ke daging beta sing mau maafin dia. Berat lah. Apalagi katong suka kerja sekarang. Ya. Berat tuh. Nah itu. Baik lagi fokus. Ya itu berangkat dari situ sih. Terus kalau ya kak, itu background beta di keluarga gitu. Fight, tetap fight. Fight banget, fight. Baru reasonnya beta dapat. Cuma gini. Lo gak punya hak untuk membenci orang. Karena orang yang lo benci, Tuhan sayang juga. Ya. Orang yang lo benci, Tuhan sayang sama dia. Terus hak lo apa? Tuhan yang ciptain semuanya sayang sama dia, terus lo mau benci sama dia? Alis apa? Bisa kita. Hancur. Ya itu sih. Tapi fight banget. Maksudnya bukan beta ngomong kayak gini, tapi beta kayak beta juga jalanin hari-hari yang berat, daging besar, kayak keadaan gini, tapi katong harus percaya siapa yang ada di dalam katong kan. Itulah. Makanya yang kita lagi dapat fokus. Apalagi di masa-masa yang kayak gini lah, Ale mau fokus sama siapa? Mau fokus sama yang di luar Ale dengan keadaan atau yang di dalam Ale? Kebenaran. Siap. Akhirnya dari Wet. Kadang gini, kayak kita kayak wah banget kan dengan apa yang terjadi di kisah-kisah lama. Mungkin juga Bung bisa mungkin kayak orang mungkin bisa bilang dia gila, tapi dia fokus dengan suara Tuhan. Dia bikin benar. Apa? Jadi air bah kapok kamu orang gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, terus jadi mungkin orang kayak wah keren nih zaman dulu. Mungkin keren Daud, mungkin keren Yusuf, Abraham. Semua keren, benar keren. Tapi dia mungkin cuma ini katanya Patris Manusama. Patris Manusama. Jadi gini, jadi pas misalkan jadi kita di surga terus ngobrol sama ketemu Daud gitu kan. Ini dia yang cerita nih. Kita suka banget dia ceritanya. Kayak ini kayak imajinasi aja. Imajinasi. Kita, wih Daud gitu kan ketemu Daud kayak Bung Ali keren nih, sedap ya. Apa rasanya dulu Ali jadi raja, Bung? Ali yang pernah kalah tuh dalam pertempuran tuh. Apa segala macam kita ngomong, Bung Ali sedap banget sih kayak ketemu Daud gitu. Terus Daud cuma nanya gini, apa rasanya Tuhan tinggal di dalam lo, Roh Kudus tinggal di dalam lo. Gila. Pada saat itu, pada saat Daud, Yusuf segala macam, Roh Kudus belum di dalam mereka. Sekarang kita Roh Kudus sudah hidup di dalam kita. So, kita bisa melanjutkan dan bisa menjadi ya seperti itu, bahkan lebih. Bahkan Tuhan bilang bahkan apa lebih. Yang lo buat nanti melebihi apa yang udah gue buat di dunia. Iya. So itu kita harus menyadari, fokus lagi dengan apa yang ada di dalam kita. Itu sih, Bu. Sedap. Ini sih kalau gue yakin sih kalau kita bahas panjang banget, tapi ini keren banget. Panjang, jadi Bung. Sekali lagi Muel, thank you banget buat nilai-nilai lo taruh lagi, teman-teman. Sekali lagi, yuk kita fokus sama apa yang di dalam kita, punya hubungan sama Tuhan yang baik, yang benar, tahu rasa bersyukur, biar kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di dunia ini nggak bisa bikin kita goyang kalau kita fokus sama apa yang ada di dalam. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terjadi aja udah. Yang penting kita tetap fokus ya. Tuhan udah bilang semua akan terjadi kok. Gak ada yang bisa bilang gak terjadi. Gitu. Jadi teman-teman semangat terus. Di brother. Kita baku dukung doa. Siap ya. Jadi beta kalau lihat Ale Pudasar, beta super percaya Ale pasti bisa berdiri kuat. Apapun yang terjadi di belakang Ale atau di depan Ale. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Muel, terima kasih banyak buat waktunya sekali lagi. Terima kasih banyak.
Nanti kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, jangan segan-segan ya. Siap dong. Kode Oke, aja. siap. Oke, siap. Kalau gitu, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga semua yang kita bicarakan ini bisa jadi berkat buat kalian. And God bless. Boom, boom, boom. Well, thank you. Thank you, Bung. Salam hormat ya. Salam hormat juga, Bung.